Saudara, sebelum ditemukan tewas, kegiatan diplomat Kementerian Luar Negeri Arya Daru Pangayunan terekam kamera pemantau atau CCTV. Dari rekaman CCTV hari Senin 7 Juli 2025 sekitar pukul 11 malam, diplomat Kemlu Arya terlihat baru kembali ke kamar indekosnya. Beberapa menit setelahnya, Arya kembali keluar kamar dan ia membawa sebuah kantong plastik hitam yang diduga adalah sampah yang dibalut dalam kantong plastik. Dan diduga Arya ini hendak membuang sampah. Nah, tidak lama kemudian, almarhum kembali lagi ke kamarnya. Nah, visual yang Anda saksikan ini adalah visual rekaman CCTV malam sebelum Arya ditemukan tewas keesokan harinya. Dan kami juga tampilkan rekaman CCTV lain saat jenazah diplomat Kemlu pertama kalinya ditemukan. Dengan tenang, dua pria di depan kamar korban mencoba menelepon awalnya dan beberapa kali mengetuk pintu kamar untuk mengecek keberadaan korban. Namun karena korban tidak kunjung menjawab, kedua pria itu berusaha membuka kamar menggunakan kunci cadangan. Namun pintu terkunci rapat, alhasil salah seorang pria yang diduga penjaga indekos dengan mudah mencongkel jendela lalu membuka pintu dari dalam kamar. Dan saudara, polisi kembali melakukan olah tempat kejadian perkara untuk mencari sejumlah bukti dalam penyelidikan kasus tewasnya diplomat muda Kementerian Luar Negeri. Dalam olah TKP lanjutan ini, polisi melakukan proses identifikasi terhadap sejumlah barang milik korban di kamar indekosnya. Selain memeriksa sidik jari dan CCTV, polisi juga masih menunggu hasil otopsi untuk mengetahui penyebab kematian korban. Kita akan lihat hasil otopsi, ya. Kemudian kita akan lihat juga medical record beliau korban, ya kan. Kemudian kita akan cek juga ahli forensik terkait ke beliau dan di dalam sendiri, kan gitu. Akan satukan, akan kita padukan dengan hasil otopsi. Apakah obat-obat ini minum atau gimana, kan gitu kan. Siapanya udah ketahuan belum Pak itu? Belum, masih kan barusan masih diproses ini. Oke Pak, untuk Saudara, penyebab kematian diplomat muda Kemlu di kamar indekosnya masih dalam penyelidikan polisi. Lantas apakah ada keterlibatan pihak lain dalam peristiwa ini? Kita bahas bersama Meta Bagus, kakak ipar dari diplomat Kemlu Arya Daru Pangayunan, dan juga sudah bergabung kriminolog dari Universitas Indonesia Hanifah Hasna. Selamat malam Mbak Meta dan Mas Meta dan Mbak Hanifah. selamat malam Mas Selamat Adi. malam Pak Adi, selamat salam kenal. Baik, Mas Meta, saya tanya dari cerita-cerita almarhum kepada istri yang juga saudara dari Mas Meta juga ya. Ini meskipun pintu terkunci dari dalam, ada nggak tanda-tanda kekerasan fisik ataukah pada saat keluarga menerima kabar, apakah masih mungkin ada keterlibatan pihak ketiga dalam peristiwa tewasnya almarhum ini? Baik Mas Radi, kalau kami melihat dari dari sejauh kami mengenal korban, kami itu tidak ada pikiran negatif mengenai apapun ya. Oke. Sorry, dengan almarhum, kami tidak ada pikiran negatif mengenai apapun. Jadi ya terang kami tidak bisa berkomentar lebih lanjut, selain kami cukup shock ya, sangat shock bahkan lebih tepatnya dengan adanya peristiwa ini. Oke. Gitu. Oke. Ada juga kah komunikasi ataupun informasi yang disampaikan kepada pihak keluarga, indikator forensik yang memang
menurut pihak berwajib atau polisi perlu diperiksa untuk menyingkirkan hipotesis bahwa ini adalah peristiwa, mohon maaf, pembunuhan begitu misalnya? Sampai sejauh ini kami menghormati proses hukum yang sedang berjalan, Mas Radi. Perihal itu mungkin kan sudah ada pihak berwenang yang lebih bisa menjelaskan dengan baik. Begitu, Mas. Oke. Nah, ini kalau saya dengar juga ceritanya bahwa almarhum ini memiliki riwayat kesehatan tertentu begitu ya, seperti gangguan asam lambung, kolesterol. Tapi di luar itu apakah ada masalah psikologis yang menyangkut almarhum pada saat sebelum ditemukan meninggal dunia? Tidak ada sama sekali. Tidak ada sama sekali. Saya kenal dengan almarhum itu sudah dari SD, Mas. Sepanjang saya kenal dengan almarhum dari SD, saya belum pernah sekalipun ketemu almarhum marah, Mas. Pembawaannya ceria, supel, mudah sekali bergaul dengan orang, menyenangkan, Pak. Kurang lebih begitu, Mas. Artinya dengan profil almarhum seperti itu dan kejadian ini, keluarga mohon maaf juga menerima dengan apa yang saat ini sudah sementara ini disimpulkan oleh pihak berwajib, ataukah ada kecurigaan lain? Kembali lagi kami menghormati proses hukum. Hanya menunggu dulu ya. Jalan. Oke, menunggu dulu. Oke, kalau gitu saya ke Mbak Hanifah. Mbak Hanifah, kalau melihat ya profil korban atau profil almarhum yang sudah dipaparkan tadi oleh Mas Meta, Anda punya analisis sementara bahwa peristiwa ini arahnya kemana kira-kira? Kalau saya melihat dari temuan bahwa pintu itu terkunci dan tidak ada tanda-tanda kekerasan fisik, apakah mungkin ada keterlibatan pihak ketiga gitu ya? Sebetulnya sangat mungkin, karena dalam kriminologi modern ketiadaan luka fisik dan ruangan yang terkunci dari dalam itu tidak otomatis menyingkirkan keterlibatan pihak ketiga. Banyak sekali pelaku kejahatan itu yang canggih banget menggunakan metode-metode yang meninggalkan kekerasan terbuka ya. Sehingga layaklah kita itu menganggap bahwa ini ada kemungkinan rekayasa gitu ya. Karena mereka biasanya menggunakan teknik pengalihan, racun atau obat penenang atau bahkan staging. Staging itu adalah rekayasa ketika terjadi pembunuhan gitu ya. Jadi bisa jadi ini staging bunuh diri pasca pembunuhan gitu. Jadi korban mungkin sudah dilakukan kekerasan sampai kehilangan nyawa, baru dibuat skenario seolah-olah dia mengalami bunuh diri gitu ya. Nah, kamar terkunci ini bisa juga dibuat sedemikian dengan trik tertentu gitu ya, termasuk alat-alat yang menarik kunci dari luar setelah ditutup. Artinya meski terlihat seperti bunuh diri atau kematian alami, jadi tidak menutup kemungkinan terhadap kemungkinan rekayasa tadi itu. Ini kan almarhum ini ditemukan meninggal dunia, sebenarnya kondisinya dalam tanda kutip tidak wajar begitu ya, karena ada lakban yang menutupi wajah begitu kalau ceritanya dari pihak berwajib. Nah, ini saya juga ingin melihat hipotesis Anda, apa analisis Anda yang terjadi yang dialami oleh almarhum ini, apakah normal atau tidak? Saya akan tanyakan itu nanti setelah jeda di Sapa Indonesia Malam. Tetaplah bersama kami. Kita kembali membahas penyebab kematian diplomat muda Kemlu di kamar indekosnya bersama dari kakak ipar dari almarhum, ada Mas Meta Bagus dan juga ada kriminolog Hanifah Hasnah. Saya tadi ke Mbak Hanifah bertanya seperti ini. Mbak Hanifah, kan kalau dipaparkan oleh pihak kepolisian begitu, dari polisi mengatakan bahwa pada saat ditemukan almarhum ini meninggal dalam keadaan tidak wajar lah, boleh dikatakan begitu ya, dengan kepala tertutup lakban begitu ya, bagian kepala tertutup lakban. Nah, dengan kondisi seperti ini, apakah Anda punya analisis bahwa korban ini meninggal dengan tidak wajar atau bagaimana? Atau ada analisis lain? Oke, kalau meninggal tidak wajar itu pasti ya, karena orang meninggal itu kan ada 4 sebab. Yang pertama karena sudah waktunya, yaitu karena sudah tua. Yang kedua karena dibunuh. Yang ketiga bunuh diri. Yang keempat karena sakit gitu ya. Nah, ini kalau kondisinya seperti itu berarti kan layak kita sampaikan bahwa ini adalah kejadian yang tidak lazim. Nah,
Selanjutnya ketika disampaikan bahwa ini adalah bunuh diri, sepertinya sangat tidak mungkin. Karena kita melihat dalam kondisi tertutup seperti itu, terus ditemukan dalam kondisi yang sangat rapi, ini mengindikasikan ada seseorang atau pihak ketiga yang membuat korban ini menjadi serapih itu, gitu ya. Kan kalau dia melakukan pembalutan sendiri, berarti ada kondisi ketika korban itu mengalami sesak nafas sehingga ada gerakan-gerakan yang asimetris. Tapi ketika ditemukan ini kan dalam kondisi yang sangat rapih gitu ya, dalam kondisi terselimuti dengan bagus gitu ya. Berarti kan ada kemungkinan ini ada pihak ketiga yang melakukan kejahatan ini. Oke, saya kembali ke Mas Meta. Mas Meta, almarhum pernah cerita nggak bahwa dia ini kan aktif begitu ya, menangani isu-isu perlindungan WNI, dan konon almarhum ini juga pernah menjadi saksi dalam kasus TPPO begitu. Pernah cerita nggak soal itu, ada masalah dalam dalam pekerjaannya melakukan tugas perlindungan WNI begitu? Selama saya kenal dengan almarhum itu, almarhum tidak menceritakan mengenai pekerjaannya, Mas. Yang dia ceritakan itu bagaimana excitement dia ketika dia sedang bertugas, fotografi, snorkeling, jalan-jalan dan lain sebagainya. Always happy things yang dia ceritakan, always. Most of the time lah, kira-kira begitu. Kalaupun tuh capek, hanya capek penerbangan jauh, ya capek-capek receh lah, Mas, gitu. Tapi soal khusus, soal yang saya tanyakan tadi, soal dia menangani perlindungan WNI, nggak pernah cerita ya, hanya excitementnya dia aja pada saat menjalankan tugas di Kementerian Luar Negeri gitu ya? Ya, betul. Oke, nah kalau gitu Mbak Hanifah, mengingat korban ini adalah diplomat yang cukup vokal gitu ya dalam isu perlindungan WNI dan TPPO, human trafficking begitu ya. Apakah ada potensi motif terkait pekerjaannya ini nggak, Mbak Hanifah? Sebetulnya sih ada hal yang harus kita pertimbangkan ya. Yang pertama adalah posisi sosial korban, di mana kemungkinan almarhum ini memiliki akses ke informasi penting atau sensitif, gitu ya, terkait dengan pekerjaannya. Yang kedua, potensi tekanan struktural, baik dari dalam institusi maupun dari aktor eksternal yang kita nggak tahu ini siapa, gitu. Yang terakhir adalah resiko profesional dan psikologis, karena pekerjaan ini menangani perlindungan WNI, seringkali berhadapan dengan konflik, diplomasi krisis atau isu HAM, adalah kemungkinan ke arah ke sana. Tapi dari perspektif kriminologi sendiri, kita perlu menggali apakah korban sedang menghadapi beban psikologis yang tinggi atau psikososial yang tinggi, ataukah terlibat dalam situasi beresiko yang membuatnya menjadi target tekanan. Mengingat beliau atau almarhum itu orang yang sangat receh tadi itu, tidak pernah menyampaikan hal-hal yang berat gitu ya. Ada kemungkinan psikososial atau kondisi-kondisi psikologis dalam tekanan itu menjadi rahasia almarhum atau korban sendiri, disimpan secara pribadi. Ini yang kita bongkar ya. Mas Meta, terakhir, saat-saat sebelum almarhum meninggal, adakah komunikasi bahwa ada kunjungan atau kontak terakhir yang diketahui oleh keluarga sebelum almarhum ini tidak bisa dihubungi pada subuh 8 Juli oleh sang istri? Kalau dengan saya pribadi, saya ketemu dengan almarhum itu malam minggu yang lalu. Kebetulan almarhum baru rutin lah kan pulang ke Jogja, ketemu sama keluarganya. Nah, dia cerita bahwa harusnya incoming malam minggu ini mau ke Borobudur, ketemu sama main sama anak-anaknya dan lain sebagainya gitu. Setelah ketemu dengan almarhum di minggu lalu, dia itu hanya cerita mengenai persiapan dia penugasan, itu aja. Sama beberapa cerita mengenai foto, mobil, ya seperti tadi saya bilang lah, menyenangkan gitu. Gitu. Cerita mengenai penugasan masih di dalam negeri atau ke luar negeri? Yang penugasan dia ke Finland kan, Mas? Penugasan ke luar negeri. Ini itu yang diceritakan terakhir kali. Baik, terakhir saya juga ke Mbak Hanifah, kalau melihat kondisi seperti ini dengan polisi juga yang masih sepertinya agak bingung, dan bukti CCTV juga mengatakan sejauh ini itu tidak ada orang lain atau tidak ada orang asing yang memasuki kamar indekos almarhum ini. Ini kira-kira bisa cepat terungkap nggak kira-kira penyebab kematian almarhum ini apa begitu? Kira-kira bisa cepat terungkap nggak kalau melihat kondisi saat ini, Mbak Hanifah?
Baik, kalau menurut saya sih polisi kita adalah polisi yang sudah sangat berpengalaman ya. Walaupun dengan modal sidik jari dan dengan CCTV yang ada mungkin bisa terungkap, apalagi melibatkan psikolog forensik atau dokter forensik yang bisa melihat sebetulnya ketika menemukan korban, korban itu apakah ada zat-zat tertentu atau obat-obatan yang mungkin terhirup sehingga membuat kondisi korban itu menjadi lemah gitu ya. Nah ini kan bisa dilihat oleh dokter forensik atau psikolog forensik. Lalu ketika kita punya modal sekarang sidik jari, katanya sidik jarinya itu ada di dalam lakban. Kita kan perlu melihat sidik jarinya itu apakah di luar atau di dalam juga gitu ya. Karena kalau ini dililit sendiri berarti dari awal lakban itu dililitkan semuanya ada sidik jari. Menghadap kemanakah sidik jari itu gitu ya. Lalu apakah ada sidik jari ganda di tempat yang lain? Karena pastinya semuanya juga terkontaminasi atau ada tertutup dengan sidik jari berbeda gitu ya. Lalu apakah si korban ini menyentuh lakban dalam situasi yang normal tadi itu? Apakah seperti disejajarkan sehingga membuat seolah-olah ini memang dipersiapkan. Tapi yang jelas kalau ini ada orang ketiga, yaitu ini ada rekayasa, berarti ini bukan pembunuhan yang sederhana. Ini sudah dipersiapkan dengan cara yang sebaik-baiknya sehingga menimbulkan tanda tanya yang besar masyarakat. Baik, semoga ada cepat titik terang ya apa atau teka-teki dari kematian almarhum ini. Dan sekali lagi saya atas nama Kompas TV mengucapkan turut berduka cita yang sedalam-dalamnya untuk keluarga Mas Meta, sampaikan juga untuk keluarga kami mengucapkan duka cita yang mendalam atas meninggalnya almarhum. Terima kasih Mas Meta dan juga Mbak Hanifah sudah berbagi pandangan dan berbagi ceritanya di Sapa Indonesia Malam. Sampai jumpa lagi, selamat malam. Selamat malam Mas. Terima kasih Mas.